Setelah kejadian aneh dengan Lela dan rumah kosong itu, hidupku gak pernah sama lagi. Rasanya kayak ada yang kebuka dalam diriku. Kayak pintu yang selama ini tertutup rapat, sekarang terbuka sedikit demi sedikit, dan dari celah itu masuk semua hal yang sebelumnya gak pernah aku sadari. Entah kenapa, aku jadi lebih sensitif dengan hal-hal yang gak kelihatan. Kadang pas lagi di kamar sendiri, aku bisa ngerasain hawa dingin yang datang tiba-tiba, padahal kipas pun gak nyala. Kadang juga ada suara-suara aneh dari dapur, langkah kaki kecil, atau bisikan pelan yang gak jelas dari arah jendela. Aku coba mikir positif, mungkin tikus, mungkin angin, tapi dalam hati kecilku, aku tahu ini bukan suara biasa. Yang paling parah itu kalau malam saat semuanya sepi. Pas aku udah rebahan dan lampu kamar dimatiin. Disitulah semuanya mulai terasa aneh. Kadang pas lagi mau tidur, aku ngelihat bayangan kecil lewat di depan pintu. Kadang cuma dari sudut mataku. Tapi cukup jelas buat bikin jantungku berdegup lebih kencang. Aku mulai kebiasaan tidur sambil nyalain lampu kecil. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku takut kalau ada sesuatu di dalam gelap itu. Malam itu, aku pulang kerja lebih malam dari biasanya. Langit gelap, jalanan basah habis diguyur hujan. Aku sempat kehujanan pas naik motor. Jaketku basah, celana juga udah dingin nempel di kulit. Badanku menggigil waktu sampai di rumah. Rasanya lelah banget, kayak tenaga habis kesedot entah kemana. Aku lepas jaket, ganti baju, terus masuk dapur buat bikin air panas. Segelas air jahe hangat jadi penyelamat malam itu. Setelah itu, aku langsung rebahan di kasur, narik selimut sampai dagu. Di luar masih terdengar suara rintik-rintik hujan kecil. Angin sesekali meniup pelan, dan tetesan air dari talang rumah jatuh ke ember kosong di depan jendela. Suaranya monoton, tapi justru bikin makin mengantuk. Gak butuh waktu lama, mataku tertutup. Dan seperti biasa, aku langsung kebawa ke dalam mimpi yang lagi-lagi terasa terlalu nyata. Aku berdiri di sebuah halaman rumah yang gak aku kenali. Langit di atas kelabu, seperti sore menjelang hujan, tapi semuanya terasa diam. Angin gak berhembus, burung tenggak ada suara, bahkan dedaunan pun gak bergerak. Di depanku, beberapa meter dari tempatku berdiri, ada anak kecil, cowok, sekitar 5 tahunan. Dia duduk sendirian di tanah yang lembab. Bajunya basah kuyup, rambutnya juga menempel ke keningnya seperti habis kehujanan. Di tangannya, dia pegang boneka beruang coklat. Bonekanya lusuh, bagian telinganya robek sedikit, dan bulunya udah gak rata. Tapi yang bikin aku merinding, ekspresi anak itu kosong. Matanya melihat ke arah tanah, diam tanpa suara. Aku pelan-pelan jalan ke arahnya. Kaki terasa berat, kayak tanah yang aku injak itu nahan langkahku. Tapi entah kenapa, aku terus maju. Hati kecilku bilang, aku harus bicara sama dia. "Dek, kamu lagi ngapain di sini?" Suaraku pelan, mencoba gak bikin dia kaget. Anak itu gak jawab. Tapi tiba-tiba, baunya naik turun pelan. Tangannya memeluk bonekanya lebih erat. Dan tak lama kemudian, terdengar suara tangisannya. Pelan, lirih, tapi dalam. Suaranya kayak datang dari dasar sumur yang dalam. Terdengar jauh, tapi menusuk. "Aku kedinginan," katanya pelan sambil terseduh. "Bonekaku hilang." Aku langsung jongkok di dekatnya. "Loh, itu kan bonekanya?" tanyaku sambil nunjuk ke boneka di tangannya. Dia menggeleng pelan. Bukan yang ini. Yang itu hilang. Waktu aku jatuh ke kolam, aku nggak sempat ambil." Aku nahan napas. Rasanya merinding dari ujung kaki sampai leher. "Kamu jatuh ke kolam?" tanyaku hati-hati. Anak itu menatapku untuk pertama kalinya. Matanya bening tapi sayu. "Aku jatuh di kolam dan tidak ada yang menolong aku. Kemudian semuanya menjadi gelap dan bonekaku masih di sana. Bisa minta tolong ambilin, taruh di bawah pohon, biar aku bisa bermain lagi dengan bonekaku." Aku gak tahu harus ngomong apa. Di satu sisi, ini cuma mimpi. Tapi
semuanya terasa nyata. Bahkan udara yang aku hirup dingin banget, seperti betul-betul sedang di tempat itu. Sebelum aku sempat bilang apa-apa, tiba-tiba angin kencang berembus. Daun-daun beterbangan, langit jadi gelap mendadak. Pandanganku buram, kayak semuanya jadi kabur. Dan anak kecil itu perlahan memudar dari pandanganku. Aku langsung terbangun. Napas aku ngos-ngosan. Aku duduk di kasur dengan tubuh gemetar. Jam di dinding menunjukkan jam 3 pagi lewat sedikit. Tapi anehnya, bajuku basah kuyup, persis seperti habis kehujanan. Keringat? Enggak, ini bukan keringat. Rasanya dingin dan lembab. Aku sentuh ujung celanaku, dingin dan berat karena air. Padahal tadi aku tidur di kamar yang kering, tanpa celah untuk air masuk. Enggak ada bocor di plafon. AC pun udah aku matikan sebelum tidur karena badan sempat meriang. Tapi kenapa tubuhku bisa basah seperti ini? Aku bangun perlahan, berjalan ke kamar mandi. Cermin di atas wastafel memantulkan bayanganku sendiri, kusut, mata sembab, dan ada sedikit lumpur di sekitar pergelangan kakiku. Aku terdiam cukup lama, mencoba mencari jawaban logis, tapi makin aku mikir, makin gak masuk akal. Yang terngiang di kepalaku cuma kalimat terakhir dari anak kecil dalam mimpi itu. Suaranya lirih, tapi terus bergema. Bonekaku, masih di sana. Paginya, saat matahari mulai naik, aku berusaha melanjutkan hari seperti biasa. Mandi, sarapan seadanya, lalu berangkat kerja. Tapi bayangan mimpi tadi malam masih nempel di benakku. Jalan ke kantor lewat gang sempit di dekat kompleks kontrakan. Biasanya aku jarang perhatiin sekitar, tapi hari itu entah kenapa mataku tertuju ke sebuah rumah tua di ujung gang. Rumah itu udah lama kosong. Cat temboknya pudar, jendelanya buram, dan pekarangannya ditumbuhi rumput tinggi. Dulu aku pernah dengar cerita, katanya pemiliknya pindah keluar kota karena trauma, anaknya meninggal tenggelam di kolam belakang rumah. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Di belakang rumah itu ada kolam kecil, dan pohon besar yang tumbuh di sampingnya. Aku lanjut kerja, tapi pikiranku nggak fokus. Di kepala, terus terputar gambar anak kecil dengan baju basah, duduk di tanah, memeluk boneka beruang yang lusuh. Rasanya seperti ada benang merah yang nyambungin semua ini. Dan aku tahu, aku nggak akan bisa tenang kalau nggak memastikan sendiri. Sore harinya, setelah matahari hampir tenggelam, aku mutusin buat mampir ke rumah kosong itu. Aku berdiri cukup lama di depan gerbang kecil yang udah berkarat, penuh tanaman liar. Hatiku ragu, tapi ada dorongan yang kuat, kayak suara kecil di kepalaku yang terus bilang, "Pergi, lihat sendiri." Aku buka gerbangnya pelan, derit besinya bikin bulu kuduk berdiri. Aku berjalan melewati sisi rumah, menuju bagian belakang. Jalan setapak sudah nyaris tertutup semak tinggi. Aku harus mendorong dahan dan ranting sambil menunduk. Dan akhirnya aku sampai. Kolam itu masih ada. Airnya hitam kecoklatan, penuh daun jatuh dan sampah plastik. Pinggiran kolamnya dipenuhi lumpur dan rumput liar. Tapi mataku langsung tertuju pada satu titik. Di sisi kolam, mengambang di antara ranting dan daun, ada boneka beruang. Warna coklatnya masih terlihat meski sudah pudar. Bulunya gumpal, basah, dan satu matanya copot. Tapi bentuknya masih jelas, itu boneka anak-anak. Jantungku berdebar keras. Aku yakin ini boneka yang dimaksud anak itu. Aku cari-cari sekeliling, lalu nemu batang kayu panjang. Dengan hati-hati, aku pakai batang itu buat mengait boneka dari tengah kolam. Sempat beberapa kali nyangkut, tapi akhirnya boneka itu berhasil kutarik ke pinggir. Saat aku angkat bonekanya, angin tiba-tiba berembus kencang dari arah belakang. Dingin, dedaunan beterbangan, dan ranting pohon besar di samping kolam bergoyang keras. Aku menoleh ke belakang. Entah kenapa, aku merasa seperti ada yang sedang memperhatikanku dari balik semak-semak. Tapi tak ada siapapun. Dengan tangan gemetar, aku berjalan ke arah pohon besar. Akar-akarnya menjulur keluar dari tanah, keras dan menonjol. Aku jongkok di sana, lalu perlahan meletakkan boneka itu di atas akar pohon yang paling lebar. Aku menunduk sebentar dan berbisik, pelan tapi sungguh-sungguh, "Ini bonekamu?"
Aku taruh di sini, ya. Tenanglah. Seketika itu juga angin berhenti. Dedaunan yang tadi berputar-putar pelan jatuh ke tanah. Suara jangkrik yang tadi hilang kini terdengar lagi. Suasana jadi tenang. Tapi bukan tenang yang biasa. Ini seperti lega. Seolah sesuatu yang berat sudah dilepaskan. Lalu hidungku mencium wangi yang lembut. Wangi bedak bayi, samar tapi khas. Bukan wangi dari rumah kosong, bukan wangi kolam kotor. Wangi yang membuat dada terasa hangat, sekaligus sedih. Aku berdiri, memandang boneka yang basah itu untuk beberapa detik sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Langkahku ringan, tapi pikiranku masih berputar. Siapa anak itu? Kenapa harus aku yang dapat mimpi itu? Apa mungkin dia memang ingin didengar, ingin dikenang, ingin bonekanya kembali ke tempat terakhir dia merasa bahagia? Sebelum keluar dari pekarangan, aku menoleh sekali lagi ke arah pohon dan kolam. Angin pelan menyapu daun-daun, dan entah kenapa, aku merasa seperti ada sosok kecil berdiri di sana, tersenyum, lalu menghilang. Saat aku sampai di kontrakan, malam sudah turun. Tapi untuk pertama kalinya sejak beberapa hari ini, aku merasa bisa tidur sedikit lebih tenang. Sejak malam itu, mimpi tentang anak kecil itu nggak pernah datang lagi. Malam-malamku jadi lebih tenang. Nggak ada lagi suara langkah kaki di lantai kamar saat semua lampu udah dimatikan. Nggak ada lagi bayangan gelap yang muncul di sudut mata. Dan yang paling terasa, hawa di rumah kontrakanku sekarang nggak seberat dulu. Entah sugesti atau bukan, tapi rasanya jauh lebih damai. Tapi justru karena ketenangan itu, aku jadi kepikiran banyak hal. Semua kejadian yang udah aku alami, dari pertama kali ketemu Lela, masuk ke rumah kosong itu, sampai akhirnya mimpi tentang anak kecil yang minta tolong buat ambilin bonekanya di kolam, semuanya terasa saling berkaitan. Dan semua itu bikin aku sadar satu hal. Kayaknya, aku udah bukan orang biasa lagi. Dulu aku skeptis. Dengar cerita horor cuma buat seru-seruan, nganggap semua hal mistis itu cuma bagian dari budaya atau hiburan. Tapi sekarang, nggak bisa. Aku ngerasain sendiri, aku melihat langsung. Dan yang paling bikin nggak bisa lupa, aku ngerasa mereka itu cuma pengen satu, didengar. Lela waktu itu muncul dalam mimpi dan bisikan karena dia mau bilang sesuatu. Dia ingin kejahatannya terungkap. Dan anak kecil itu cuma pengen boneka kesayangannya dikembalikan ke tempat terakhir dia bermain, supaya dia bisa tenang, supaya dia bisa pergi dengan damai. Setelah dua kejadian itu, aku ngerasa kayak ada yang berubah di diriku. Gak cuma soal lebih peka sama hal-hal aneh, tapi juga soal perasaan. Sekarang, tiap aku berada di tempat tertentu, kadang dadaku bisa terasa berat sendiri, atau tiba-tiba kepalaku pusing kalau lewat lokasi tertentu. Kadang aku ngerasa ada yang ngeliatin dari jauh, tapi bukan dalam arti jahat, lebih kayak mereka pengen nyampein sesuatu. Beberapa minggu setelah kejadian di kolam itu, aku mulai sering ngabisin waktu malam buat baca-baca. Di internet, di forum-forum, bahkan aku mulai buka buku-buku lama tentang tempat angker, cerita rakyat, kasus orang hilang, juga berita-berita lama yang nggak pernah terselesaikan. Awalnya cuman iseng, tapi lama-lama aku jadi makin terdorong. Ada semacam panggilan, entah dari mana. Aku juga mulai nyatet. Di buku kecil, aku tulis tempat-tempat yang menurutku aneh. Dari hasil bacaanku, dari cerita warga, bahkan dari postingan orang-orang yang ngalamin kejadian serupa. Bukan buat cari sensasi, tapi siapa tahu mereka yang belum tenang itu butuh seseorang buat dengar dan bantu. Aku tahu, ini bukan hal yang bisa dijelasin ke semua orang. Teman kerjaku pasti bakal mikir aku mulai aneh. Tapi makin kesini, aku makin yakin. Semua yang terjadi ke aku bukan kebetulan. Ada alasan kenapa aku yang dipilih buat melihat mereka. Mungkin karena aku pernah dengar mereka, mungkin karena aku nggak kabur waktu mereka muncul, atau mungkin karena aku udah buka diri buat percaya. Pernah satu malam, waktu aku lagi duduk di depan kontrakan sambil minum kopi, aku ngerasa ada yang duduk di sebelah. Nggak kelihatan, tapi terasa. Anginnya berubah arah, bulu kuduku berdiri, dan entah kenapa, aku bisa ngerasa kesedihan yang berat, tapi aku diam aja, nyeruput kopi pelan,
sambil bilang dalam hati, "Kalau kamu butuh bantuan, kasih tahu aku dengan cara yang aku bisa ngerti." Dan malam itu aku tidur tanpa mimpi. Tapi paginya, ada gambar boneka yang digambar anak kecil di bawah pintu kamarku. Padahal aku tinggal sendirian. Itu salah satu dari sekian banyak tanda-tanda yang mulai muncul belakangan ini. Kadang mimpi, kadang suara, kadang barang yang berpindah tempat. Aku udah gak sekaget dulu. Sekarang aku belajar untuk dengar, lihat, dan merasakan lebih dalam. Aku juga mulai cari tahu tentang ritual kecil, bacaan doa, atau cara-cara buat bantu arwah yang belum tenang. Bukan buat jadi dukun atau semacamnya, tapi biar aku tahu apa yang harus aku lakuin kalau suatu hari nanti ada lagi yang datang minta tolong. Dan aku yakin, cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi lagi. Karena sejak malam itu, aku bukan Raka yang dulu. Aku bukan lagi cowok biasa yang cuma kerja, pulang, lalu tidur. Sekarang, aku adalah seseorang yang bisa mendengar mereka yang sudah nggak bisa bicara. Yang bisa melihat mereka yang udah nggak bisa dilihat. Dan aku sadar, mungkin ini adalah tanggung jawab. Mungkin ini adalah takdir. Mungkin ini adalah bentuk penebusan dari sesuatu yang bahkan aku sendiri belum tahu sepenuhnya. Yang jelas, aku nggak akan mundur. Kalau memang mereka cuma butuh didengar, aku akan dengar. Kalau mereka cuma butuh ditemani sebentar, aku akan duduk di sana. Dan kalau mereka butuh dibantu menyelesaikan apa yang tertinggal, aku akan bantu, semampu aku. Malam makin larut, hening. Tapi aku nggak merasa sendiri. Karena sejak malam itu, aku tahu mereka ada, dan aku adalah jembatan yang menghubungkan mereka dengan dunia yang masih hidup. Dan ini baru permulaan.